Perang tuh 1 bulan itu seperti kayak ada yang aneh. Bahkan sampai termasuk pasangan saya juga nggak nyaman. Dia ngeliat saya benci, saya ngeliat dia benci. Takkan pernah kau memiliki pasangan akan membuatmu tercerai berai. Tenangkan diri, tenang. Atau maning kes poho. Untuk kok. Ada poho jang duitna. Sotoy. Naon sotoy. Mereka orang tua yang patut dihormati walau hanya menghubungi lewat suara. Bukan dia ini bukan dia. Iya, Nih. matanya beda. Keluar kamu. Keluar kamu dari badannya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Limang. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Ciledug, yaitu Bapak Joko. Beliau adalah seorang driver dan sudah membuat janji dengan saya sejak sebulan yang lalu. Tapi beliau bilang, saya sekarang lagi tugas di Bali, saya baru akan datang bulan depan. Gitu Pak ya, bener ya? Betul. Jadi hari ini itu datang ke sini memang khusus untuk berobat, nanti besok kembali ke Bali lagi? Iya. Lanjutin tugasnya. Lanjutin tugas. Nah, beliau merasa ada keanehan dalam hidupnya. Kok saya gagal terus ya, menikah sudah 2 kali dan gagal. Kemudian pekerjaan, udah kerja enak-enak, tapi kok rasanya pengen keluar aja gitu. Pernah bekerja sebagai driver sebuah perusahaan minuman terkenal 14 tahun ya Pak? 14 tahun. Dan sekarang sudah tidak bekerja lagi? Iya. Nah, waktu itu keluarnya kenapa? Ya, Kalau boleh tahu? Karena kalau ngeliat bos tuh kayaknya benci. Dan dia juga kadang ngeliat saya benci. Jadi saling benci gitu, nggak cocok gitu. Udah nggak ada kesalahan dalam Nggak pekerjaan? Nggak ada. Nah, ini mungkin biar Sobat Mata Langit bisa memahami gitu. Apa sih yang dianggap apa hal-hal aneh yang dirasakan sehingga akhirnya memutuskan bertemu dengan Mata Langit? Awalnya sih yang saya rasakan tuh setiap berumah tangga tuh selalu kayaknya benci gitu, nggak cocok gitu. Awalnya ya pertama sama istri pertama itu dia kenal dengan seorang awalnya cuma chat-chat aja, mau dijadikan istri ketiga, sehingga melanjut pengen ke istri ketiga, tapi dia berontak. Oh, karena dia memang posisi masih sebagai istri Bapak. Iya, bahkan istri saya, mantan istri saya pun pernah minta 3 kali cerai, tapi saya tolak karena saya ingat anak saya gitu. Oh, Bertahan iya? karena anak. Jadi Bapak punya anak ya dari istri yang pertama tuh? Iya. 2. Iya. Ini yang dibawa ke sini anaknya cewek-cewek cantik-cantik. Iya. Dan yang satu malahan sudah menikah. Jadi Bapak ini sudah punya mantu ya? Iya, sudah mantu saya. Nah, terus habis itu Ya setelah Bapak nggak mengabulkan waktu minta cerai? enggak, karena saya bertahan karena anak 3 kali. Tapi yang setelah yang ketiga kalinya tuh mungkin kepergok langsung sama saya karena dia lagi di hotel. Oh, terus? Ya udah, setelah itu saat itu saya cut. Saya talak. 2 bulan kemudian saya dapat lagi jodoh. Baru sekitar jalan 2 bulan 3 bulan nikah siri. Setelah nikah siri berjalan 2 bulan, perang tuh 1 bulan itu seperti kayak ada yang aneh gitu. Tidur nggak bisa. Oh, Bapak merasa tidak nyaman dengan Merasa diri nggak Bapak? nyaman. Heeh. Bahkan sampai termasuk pasangan saya juga nggak nyaman. Dia ngeliat saya benci, saya ngeliat dia benci. Kadang-kadang saya harus meninggalkan dia, tapi saya sedih. Kenapa saya harus tinggalin dia? Tapi saya sedih. Kayak perang batin ya? Iya, perang batin benar. Nah, Bapak merasa susah tidur itu sejak kapan? Apakah Ya, sejak pernikahan pertama? Kemarin itu saya bawa ke Bali dia. Ternyata di Bali itu dia punya mantan pacar. Ya, jadi baru jalan 1 bulan di Bali udah bubar. Jadi kayak Bapak tuh dapat ujian lagi, iya. dapat ujian lagi, urusannya itu lagi gitu ya Pak? Ya, Jadi berarti pernikahan kedua sempat bertahan berapa lama? 2 tahun. Sempat 2 tahun. Nah, dari pernikahan kedua sampai sekarang ini belum ada istri lagi. Itu udah Berarti berapa dengan yang tahun? kedua udah pisah ya? Udah bisa juga. Awalnya memang saya yang talak dia. Mulai hari ini saya cerai aja. Tapi setelah cerai itu sebulan kemudian saya keinget dia lagi. Menyesal. Dan dia juga pun sedih juga, tapi kita gabung lagi. Oh, sempat tujuh lagi. Gabung lagi. Oh, oke, terus? Ya itu pas kemarin di Bali tuh pisahnya. Oh, terakhir. berarti 2 kali. Pisah, gabung, pisah lagi. Iya. Nah, sejak yang di Bali itu ke hari ini sudah berapa lama? Dari Bali itu udah hampir 5 bulan ya. 6 bulanan dah. Udah 6 bulan baru nggak ketemu lagi udah. Selesai dah gitu juga. Jadi dari semenjak itulah kayak orang kosong gitu. Kayak orang linglung. Dan terus Bapak Kaki panas, tangan panas. kaki panas, tangan panas, susah tidur, mimpi buruk pernah nggak? Mimpi sering buruk, cuman lupa kalau dia apa yang dia omongin tuh lupa. Saya mimpinya nggak pernah ingat gitu. Terus katanya hubungan dengan anak-anak juga kurang harmonis ya? Ya, anak-anak juga Gimana, kadang-kadang anak-anak saya tuh kalau nggak saya ngebel, mereka nggak akan ngebel.
ada apa? Saya bilang, kenapa sih Papa? Kamu nggak mau ngebel kalau Papa nggak ngebel? Susah banget, kenapa sih? Apa ada diri saya? Ini. Apa ada kesalahan Bapak? Ya merasa itu ya, gitu? itu. Memang saya jujur aja, dari kecil memang saya ditinggal orang tua. Ya ulang-ulang dibilang nggak di aku. Ini Bapak, Iya. tapi kan anak-anak enggak dong. Bapak kan dari kecil merawat anak-anak Iya, kan? iya. Makanya Bapak heran kenapa kok sepertinya anak-anak menjauh ya Pak? Iya. Terus akhirnya bagaimana kok akhirnya hari ini bisa bawa anak-anaknya kemari katanya? Iya itu susah saya- ketemu. Susah memang ketemu, cuman saya rayu, yuk kita jalan-jalan, kita ke rumah artis. Oh gitu? Iya. tapi bener ya, nggak bohong ya? Nggak bohong, saya banyak ke rumah artis. Gimana artisnya ini? Mata Langit, Panglima Langit yang ada di YouTube. Udah, pengen lihat katanya. Udah. Pertama kali tahu Mata Langit dari siapa? Enggak, saya sering lihat-lihat YouTube yang berbau mistis itu segala macam ya. Dan Tapi berbau pengobatan juga? pengobatan juga spiritual ya. Tapi kok ini Mata Langit yang saya serak banget tuh. Di hati aja, pengen coba. Dan Bapak sudah subscribe? Oh sangat. Udah ya, berarti udah nonton semua videonya Semua ya? udah, makanya kadang-kadang suka nunggu nih kapan lagi ada nih episode yang lain nih gitu. Karena saya kan posisinya di Bali jadi jauh. Emang kita tayang seminggu 2 kali, hari Rabu dan Sabtu. Oh gitu. Apalagi yang mau diceritakan sebelum dipantau Panglima? Ya itu aja sih, sebelum berangkat kemarin juga kaki kok panas, tangan panas. Kadang Oh, suka ya? bengong. Setelah membuat janji sama saya, kaki tangan panas? Ya, saat itu pas janjian, kok kaki saya panas dua-duanya, tangan sih juga panas. Sebenarnya kan kadang-kadang suka saya baca-baca pakai ayat saya, pakai doa. Doa saya tutupin, hilang tak Berarti ada lagi. Bapak kemarin ini anak-anak nggak tahu Bapak tadinya mau berobat ya? Enggak tahu. Oh gitu. Kesini Iya, iya. berempat nih, Bapak, putrinya 2 dan mantunya. Ya memang ini Ya. ini udah lama sebenarnya penyakit ini yang berdiam di badan ya. Iya, Pak. Jadi ada makhluk yang di badan Bapak ini yang orang lihat Bapak itu kayak mau kesel gitu. Iya, benar. Kayak mau marah, kayak Bapak tuh kayak nantangin orang gitu. Dari sinar matanya ya saya lihat. Jadi makhluknya itu kayak sok-sok jagoan gitu. Sih gimana? Ngeselin gitu ya? Kayak sosok jagoan gitu makhluknya, jadi kayak nantangin orang gitu. Tapi kalau yang membuat perpecahan, pemisah antara hubungan suami istri itu yang ada siluman ular, saya lihat di badan itu bau hamis sekali, bau hanyir sekali, saya ngerasain aromanya. Habis itu ada siluman nenek-nenek juga berbaju hitam, saya lihat. Habis itu ada makhluk sampah juga. Memang aura Bapak ini benar-benar ditutup sampai gelap banget, udah saya lihat, dan udah kayak mendarah daging di badan, di tulang gitu, udah menyatu sekali ya. Udah menyatu sekali gitu. Itu yang kesel ya Bapak, jadi bukan hanya pasangannya ya, tapi bosnya juga. Semua orang, Iya. semua orang, Sama semua orang yang teman interaksi. juga kesel juga. Kadang teman-teman saya kok kayak ngeliat saya tuh kayak benci kayak apa. Semua orang kalau interaksi sama Bapak tuh, jadi begitu orang lihat Bapak ini aslinya wajah Bapak, nanti seketika makhluk itu masuk, mandangin kita tuh kayak nyolot gitu loh. Iya. Mana? Allah apa ya? Ini ada mobil yang ada di belakang Bapak yang kita akan interogasi. Siapa kamu? Ayo Pak, sini Pak. Kamu siapa? Halo, Assalamualaikum. Kamu yang ganggu Bapak ya? Kamu apain Pak Joko? Aku hanya membuat semakin menjauh dari siapapun. Emang saya salah apa? Takkan ada yang mendekatimu. Ya memangnya salah apa? Kalau menjauh itu kenapa? Kamu datang untuk menghancurkan dalam segala apapun. Iya, salahnya apa? Mau dihancurkan? Kamu tak ada kesalahan, tapi yang kau miliki harus menjadi milik dari Tuanku. Kamu tak ada rasa salah dari Tuanku. Iya, jadi yang ngirim dia ini nggak ada masalah sebenarnya dengan Bapak. Tidak. Tapi kenal. Tuanku, tapi Tuanku selalu mengawasi kalian. Mengawasi kalian tuh, mengawasi rumah tangganya Bapak. Kini tak lagi Iya. bersama. Sekarang kan Bapak udah nggak punya istri. Sebentar, Tuan kamu mencintai istrinya Bapak. Memangnya nggak tahu kalau dia sudah punya suami? Kau melangkah kemanapun kau mencari belahan hatimu, takkan kau menemukan. Tapi tak bisa kau memiliki. Berarti susah mencari jodoh lagi tuh Bu, Pak.
beberapa saat saja kau mendapatkannya. Setelah itu akan hilang kembali. Takkan pernah kau memiliki pasangan. Jadi mau dibuat Bapak nggak punya pasangan. Sampai kapan? sampai kami tiada. Oh, ya bentar lagi kamu nggak ada, mau diusir Panglima. Itu majikanmu itu nggak lihat kan? Udah punya suami itu perempuan yang dicintai. Kenapa kok pengen merebut dan pakai cara seperti ini? Tanyakan kepada hati kalian. Itulah yang membuat mata hati manusia yang terkadang tertutup dengan rasa cinta. Oh, maksudmu aku suruh ngomong kalau itu adalah cinta buta gitu. Tapi cinta buta nggak jahat kayak gitu. Ini udah jahat nih. Terkadang cinta bisa membuat kau bahagia. Terkadang cinta bisa membuat jatuhnya seseorang. Gara-gara cinta, kamu rela gitu menjatuhkan kehidupan Bapak gitu. Dan kamu anggap itu wajar gitu. Itu zolim, itu jahat. Ya? Aku sungguh senang dengan manusia seperti itu. Cinta yang berawal dari hawa nafsu manusia. Dasar setan, aku nggak mau ikut kamu. Pak, saya maaf Pak, saya mau tanya. Itu sebelum kejadian istri Bapak dilamar orang lain, itu Bapak sempat berapa lama menikahnya? Pernikahannya? Udah 20 tahun. Nah, selama 20 tahun itu aman sebenarnya, nggak ada masalah. Semenjak dia main Facebook itu kenal apa? Saya nggak kenal, saya nggak tahu orangnya. Jadi kenalnya laki-laki itu lewat sosial media? Iya, saya nggak tahu mukanya kayak gimana. Oh. Cuma pernah telepon saya. Tapi dia mantau Bapak. Bapak sampai detik ini nggak lihat? Nggak lihat. Tapi namanya tahu nggak? Nggak tahu namanya juga. Coba sebut namanya siapa? A, mengandung huruf A. Terus? O, mengandung huruf A dan O. Laki-laki itu lebih tua atau lebih muda dari Pak Joko? Dia hampir sama dengan Umurnya nggak jauh beda. Bapak tahu soal umurnya? Orang mana dia? kulit yang sama. Kulit sawo matang. Itu saat kejadian itu anak-anak udah usia berapa Pak? Besar. Berarti tahu kejadian ini anak-anak? Tahu. Tahu. Mereka Memahami apa ya? apa Nggak ada itu. yang telah terjadi dengan kaum anak-anakmu pun mengetahui apa yang terjadi di antara kaum. Memang mengetahui, tapi sebenarnya mereka pun juga menyayangkan. Ya Pak, benar kan Pak? Sayang. Apakah sekarang akhirnya mantannya Bapak itu sama majikanmu? Sesungguhnya tak ada kebahagiaan Siapa yang tidak ada kebahagiaan? yang dulu bersama. Mantannya Bapak pun sekarang nggak bahagia menurut dia. Yang buat Bapak gelisah, terus orang lihat Bapak benci itu kamu ya? Tak ada rasa kasih untukmu. Dan Bapak tuh kesel, sebel gitu. Terus apa lagi yang sudah kamu buat? Terombang-ambing. Bapak ada merasa? Iya kayak orang linglung gitu, nggak karuan gitu. Kan bahaya Pak, Bapak kan pegang mobil. Iya benar. Itu dia. Lalu siapa lagi temanmu yang ada di badan Bapak? Mertua Nenek-nenek. dan bangsa kami. Nih, ular. Tugas mereka masing-masing apa? Kami saling bekerja satu sama lain di saat kau memasuki lingkungan kerjamu. Di salah satu pasukan kami bekerja agar tak ada manusia yang menyukaimu di dalam kerjamu. Jadi Bapak ini pindah kerjaan nih, di tempat kerja yang baru sama, dibenci orang, padahal orang baru kenal. Iya. Ngapain benci, nggak pernah ada masalah kok. Apa yang ingin diketahui? Kau bersama wanita makhluk dari salah satu bangsa kami. Dia bekerja, itulah kami berbeda-beda. Di makhluk yang ditugaskan ganggu Bapak di tempat kerja beda.
yang ditugaskan mengganggu bapak ketika ketemu pasangan baru beda lagi. Intinya semua buat bapak tuh dijauhi gitu loh Pak. Sudah berapa lama kalian tuh dikirimnya? Sudah lama. Berapa tahun? Aku senang jika kau merasakan panasnya di dalam tubuhmu. Kadang emosian saya. Oh, Kadang suka emosi. maksudnya panas tuh emosian, jadi bapak nggak bisa ngendaliin amarahnya gitu. Ya, Kamu apa sih wujudnya? aku Telinganya panjang. Terus? dan hidungku pun tak seperti kalian. Hidungnya kayak nenek sihir gitu, panjang. Terus? Dan aku mempunyai mulut yang panjang. Moncong berarti mulutnya. Siluman Pak, susah lah dijabarkan tuh. Iya. Pokoknya tampangnya jelek aja intinya. Terus apa lagi? Badanmu kayak manusia atau kayak binatang? Sama seperti kalian, Manusia. Terus? tetapi daging pun tak ada. Daging nggak ada, tulang doang. Kayak tengkorak tapi telinganya panjang ya? Itulah aku dan kakiku pun Kakinya kenapa? melebar. Walaupun kau pergi kemanapun, kau takkan mendapatkan apa yang kau cari. Tapi insya Allah setelah ke Panglima Langit pasti dapat kok. Amin, amin. Tapi sebelum kesini Bapak bilang tadi sempat kemana? Ke Sukabumi, terus kemana iya. lagi? Ya ke Sukabumi doang. Nah itu apa kejadiannya? Yang Iya, ngobatin? Yang ngobatin ya bercerai dengan istrinya, terus pekerjaannya pun udah hancur bro. Itu kamu yang buat? Sama seperti yang kau alami. Bapak minta tolong orang, yang nolongin malah ngalamin nasib yang sama kayak Bapak. Berkali-kali aku akan membuatmu tercerai-berai. Iya, udah 2 kali kan Bapak cerai? Kau akan tetap terombang-ambing. Hari ini selesai Iya, hari itu ini. kan kemarin sebelum ketemu Panglima. Hari ini udah ketemu Kau yang Panglima. terombang-ambing hari ini. Gantian Lebih bagus kamu yang kau tobat terombang-ambing. saja kau. Tak perlu kau mengajariku. Duh, siapa yang Karena ngajarin? kau berbuat salah, kau harus bertobat, Mau berbuat baik. diajak kebaikan. Tak perlu kau mengguruiku. Namanya sesama makhluk Allah kan harus saling mengingatkan. Kami, Siapa yang menggurui? Terus kamu maunya apa kalau gitu sekarang? aku akan tetap ada di kehidupanmu. Ada di kehidupan Bapak. Gak bisa, sekarang ada Panglima. Gimana kamu mendingan masuk Islam aja deh, tobat ya. Tidak akan. Kenapa kau tidak mengajakku untuk saling Nyakiti. menyakiti? Malah pengen diajak perang. Berperang. Nah, males ya panglima perang ya? Saya nggak mau menyakiti. Kamu memang mau begitu? Semua manusia yang mencoba menghalangi kami, mereka selalu melakukan dengan peperangan. Saya enggak. Kalau panglima enggak. Saya mau ini dulu, mediasi dulu sama kamu. Kita damai kita. Kecuali kamunya nggak mau diajak damai, baru perang. Untuk apa berperang? Apa yang kau yakini? Aku meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membawa kedamaian, ketenangan, ketentraman, keberkahan, kebaikan, kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kamu nggak mau seperti itu? Apakah itu hanya pemanis kata-kata? Enggak, bukan pemanis kata-kata. Saya serius. Jangan mau dikit minggir. Takut disakiti kali dia. Saya serius. Saya tidak main-main. Saya tidak memberi harapan palsu ke kamu, enggak. Iya. Karena selama ini yang aku jalani, apapun yang harus ditentukan harus disakiti. Oh enggak, ini sekarang beda. Kamu bisa menundukkan tanpa menyakiti. Kamu bisa menundukkan sesuatu walaupun kamu hanya diam, duduk di tempatmu. Tapi yang lain bisa tunduk. Jangan kau jadikan
sebuah permainan Oh, enggak. dari kata-kata. Tidak, saya tidak pernah menyusun mengkamuflasekan kata-kata. Ayo, kalau kamu mau coba, ulurkan tanganmu ke saya, ikut bacaan saya. Kau janji ini bukan Saya suatu berjanji. siasat. Saya berjanji dan saya bertanggung jawab di dunia ini dan di akhirat untuk perkataan saya terhadapmu. Sini, ulurkan tanganmu. Ikutin bacaan saya. A'udzubillah minasyaitan Jonton nirrajim. nirodin Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi makhluknya tadi sudah sempat masuk Islam ya Bang Limo? Sudah masuk Islam dan langsung dibawa. Tenangkan diri, tenang. Assalamualaikum. Siapa kamu? Nyai apa ini? Nyai. Ini ronggeng. Jika cai ayang nutupkan lelepkan. Bapak ngerti bahasa Sunda? Enggak. Cai itu air ya kalau nggak salah. Tahu ya? Lelepkan Lelapkan itu katanya. maksudnya dimasukin air. Iya. Siapa yang dimasukin air? Nirup sorangan Kenapa perutnya? ulah. Bapak ada sakit perut? Sering. Oh, tadi kan Bapak nggak cerita ya? Ini dia sakit perut. Sering. Sakit kepala juga? Tuh kan, Bapak juga nggak cerita kalau sering sakit kepala. Terungkap semua jadinya. Jadi itu yang kamu buat, jangan dipukulin tuh kepala Ismi. Kamu mukul gitu Pak kadang-kadang kalau sakit kepala. Iya, kalau Tahu kan? nggak tahan. Nah itu dia. Jadi kamu yang buat Bapak suka pegal di leher, kepalanya sakit, perutnya sakit, badannya pegel-pegel. Bener Pak? Iya. Jadi rupanya ini Pak nih biang kerok yang buat Bapak sakit. Naon si bae atuh sorangan ulah di baturan ku saha-saha. Oh, jadi kamu maunya Bapak biar hidup seorang diri, nggak punya teman siapa-siapa. Ditinggalkeun we ulah di baturan ku saha-saha. Sekalipun anaknya sendiri kamu larang untuk menemani Bapak gitu. Oh, jahat ya kamu ya. Membuat anak durhaka. Tunduh Bapak suka ngantuk? Yang sering. Wah, bener itu. Bahaya loh, lagi nyupir kok ngantuk kan Pak? Iya. ayeuna teh waktuna sare. Jam segini waktunya sare. Ari penting teh lek-lekan Apa maksudnya? daek sare. Oh, kalau malam nggak tidur. Ulah sare Nggak boleh ari tidur. penting teh. Terbalik ya, jadinya Bapak kalau malam Susah tidur. susah tidur. Iya. Kalau saya ngantukan. Iya, kalau saya ngantuk. bener. Dada ya, Bapak kamu apain kok sering mendadak sakit? Atuh kumaha teu nyeri teh hatena hari eta awewe nanggeus teu boga. Ari aya awewe teh teu betah jeung maneh. Oh, Atuh maneh teh kalau ada perempuan nggak betah dekat Bapak gitu. kadang teh
pika sebelen. Ngeselin gitu. Coba bahasa Indonesia dong biar semua ngerti. Emang kamu asal dari mana? Dari Cai dari air, sendang atau sungai? eta sungai jeung laut. Ada pertemuan sungai dan laut. Sukabumi. Oh. Dukunnya dari Sukabumi. Dukunnya dari Sukabumi. Ai AI. Itu nama siapa? lalaki nate anu ngagawe manete. Laki-laki yang suruh. Namanya mengandung huruf A dan I. Apa kesalahan Bapak kepada laki-laki itu? Teboga kudu boga salah. Tidak harus punya salah, tapi hayang tujuan sorangan teh arek ngagaet eta awewe nu kamari hirup jeung maneh. Ini namanya Naon sia? pebinor berarti. Cicing. Mimiluan maneh teh. Iya, pebinor ngambil istri orang. Kenapa kamu marah sama mantunya? Hah? Jangan takut Mas, lawan aja, nanya ngomong apa. Kita nggak takut sama kamu. Iya teh, ulah dideketkeun. Lain saha-saha maneh. Mereka anak kandungnya. Kamu jangan fitnah kayak gitu. Mau buat anaknya durhaka sama ayahnya. Nggak akan dibiarkan. Si Jabang bayi. Cabang bayi. Ini. Lagi apa? Oh, kamu lagi hamil? Iya. Oh, awas ya, kamu jangan ganggu bayinya loh. Awewe kabeh. Anaknya dua-duanya cewek. Lalaki hirup sorangan. Hari awewe teh gampang we. Jauh-jauh dari hidupmu. Menutup mata hati dan pikiran. Anggap saja tidak ada. Nggak boleh kayak gitu tuh. Namanya anak tetap anak. Walaupun tinggal terpisah, mereka tetap punya kewajiban bakti sama orang tua. Ieu teh saha? Mane teh nyaho ieu saha? Lain saha? Bilang. Anak saya. Papa. Lain. Kamu menghasut nggak akan berhasil. Sini ya, ke sini. Jangan takut. Sini, apa? Sambil HP-nya taruh dulu. nggak akan, mereka nggak akan takut sama kamu. Ka dieu atuh jeung aing. Ulah di ditu. Embung, yang mana? Dia berusaha menghasut. Naon, Bung? Bung, jorek. Mane wani jeung aing. Iya, Mang, Bapak kami. Naon eta bapa? Takut lagi Pak. Ari bapa teh hirup sarumah nguruskeun. Dia menghasut dia. Jangan Ya, dia pengaruh. ngurus ke mere duit. Ayo. Hari duit teh gampang, Tanggung jawab. nguruskeun susah mah. Kan lagi bekerja. Jangan kamu hasut anaknya. Nggak takut, nggak kehasut. Atuh maneh geus poho. Untuk pokok. Oh, teu poho jeung duitna. Sotoy. Naon sotoy? Apa soto itu, Bos? Setahu. Sok tahu kamu. Hi. Hayang dijilat Ya, jeung embung. aing. Ya, embung. Awas ya kalau mau macem-macem. Wani ayeuna ge. Berani. Wah, kamu tuh hari ini udah terakhir kamu di Maneh badan di teh Bapak. geus disingkirkeun Jadi kamu dina hidupna ieu jelema. kamu sudah berusaha menyingkirkan anak-anak dari kehidupan Bapak, tapi alhamdulillah hari ini mereka bersatu di markas Mata Langit. Mau apa kamu? Ayo. Naon sia? Geus lila maneh teh teu karumpul. Iya, udah lama nggak kumpul ya? Iya. Alhamdulillah hari ini bisa kumpul. Itu kan kuasa Allah ya. Mau apa kamu? Hari raya kita kumpul. Oh ya? Merinding aku. Hari ini nggak kumpul. Baru hari ini ketemu. Karena Subhanallah. di Bali. Oh iya. Geus lila pokokna. Jadi kamu tuh udah lemah sebenarnya. Kamu tuh udah nggak ada kekuatannya. Sok-sok kuat aja kamu nih. Kezaliman akan dihancurkan hari ini. Nggak akan ada lagi. balik deui kina cai. Basah tangannya. Kamu balik ke tempat kamu. Kasih apa? Dukun yang miara namanya Abah. Kalau kamu di sini aja gimana? Nggak usah balik ke sana. Tapi di sana kamu dihukum pula, kamu gagal. Tugasmu kan nggak bisa terlaksana. Mau mencahin anak sama ayah nggak berhasil kan? Hayang kacai. Malah nembang. Ulah dijarek.
atas tuh. Tobat aja kalian, tobat. Nek, udah Nek ya, Tobat, selesai Nenek. ya. Jangan lagi ganggu Nek. Sudah tua. Sudah tua, tobat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Neneknya udah kabur nih, ganti makan. Iya. Ini teh seru nih. Oh iya seru nih. Oh iya, assalamualaikum seru nih. Saya jelema ti ditu. Nu ngagaet iya awewetna. Digawe teh poho. Iya. Atuh geus lila. Poho. Coba bahasa Indonesia dong. Itu teh petakanya di Rapat. situ. Karena dia ingin itu dihasut karena uang sebenarnya. Biar uangnya bisa jadi banyak. Mengandalkan uang. Jadi teh ada Diiming-iming. kumpul-kumpul, ada itu lalaki teh. Nah Arisan. diajak bukan. Kumpul-kumpul gimana Atuh maksudnya? lalaki itu teh bisa ya teh cicing karunya ya teh anaknya. Tapi itu mah dulu, sekarang teh udah tidak lagi, ibunya yang geus baget. Udah baik, sekarang mah udah berubah, sudah sabar, sudah tobat. Iya. Dulu tidak benar memang. Iya. Jadi dia mengikuti karena bukan dirinya, dihasut supaya ikut-ikut sama orang itu. Ada dia itu perkumpulan. Paham, oke. Jadi sering ke tempat yang pernah datang itu. Iya, kita pernah datang. Tapi dia Labuan itu Ratu. ketemunya antara lautan dan sungai. Nah, Muara. dia di situ. Sok dimandi di situ. Nanti teh di sini, di situ. Jadi teh jarang pulang, dibawa-bawa gitu ya. Dah sudah pisah, baru sadar dia. Ya memang kan sudah kehilangan, baru sadar. jadi kasihan. Duh, Jadi duh. dia kerja. Nah ini juga di tempat kerjanya dulu juga ada yang jahat juga karena tidak senang mau menggeser dia karena dia teh dipercaya apa-apa ini kan dia dekat sama atasannya karena memang dia yang suka mendampingi kemana-mana. Iya bener. Gitu. Kadang Jadi teh makan aja bareng. jadi sudah tidak dianggap orang lain. Sebenarnya sampai sekarang juga dia masih kalau dia mau bisa. Karena sudah sama-sama tiba-tiba ininya dia tidak. Karena walau bagaimanapun celah itu datang ketika dia merasa kehilangan, sakit hati. Jadinya masuk ke badan kamu yang di tempat kerja. Iya. Kan bukan hanya kosong. Jadi tuh karena kan namanya juga istri tidak benar kan Kepikiran. Itu kalau kosong kan nggak ada sedih. pikiran. Kena mental. Bukan tidak ada pikiran atau gila nanti bapak kamu. Ih seserian ya teh. Baget. Jadi dia itu dibuat supaya hidupnya itu menjauh dari kehidupan. Biar dia itu sendiri, biar dia dibenci. Terasing. Supaya apa? Istrinya tidak mau melihat dia. Istrinya membenci dia padahal mah dulu mah cinta sekali. Tapi sudah takdir. Terima saja. Jalani hidup. Kamu teh manusia jalannya teh ke depan lain mundur. Kalau mundur teh undur-undur. Undur-undur ge obat. Eta teh obat undur-undur teh. Jadi awalnya itu dia terpengaruh temennya sehingga Atau ketemu sama kemana laki-laki dia itu. serang, dia menggunakan itu Iya. terus Iya. dikasih minum ketemu Walah. lewat pendengarannya ditiup. Pertamanya teh lewat telepon. Pertama lihat apa, sosial media, lewat Ya Facebook. pokoknya lewat telepon terus dia ketemu langsung. Jadi kebetulan ini teh sibuk, Iya. jarang di rumah, jadinya celah, jarang pulang karena kerja cari acis, cari duit ya. Gitu. Nah jadinya dua-duanya ini akhirnya terpecah. Tidak apa-apa atuh hari ini jelas dibuat teh seperti aki-aki. Kakek-kakek. Iya, aki teh kakek maksudnya. Jadi kayaknya sudah tua Tua sekali. Padahal mah masih kuat kene.
Sok hayang cina karunya. Jadi kamu itu pengaruhnya teh dari teman kerja, ingat tidak? Coba Ada ingat Pak. Huruf J Huruf C. Laki-laki. Profesinya sama. sama atau iri. Namanya satu perusahaan kan mungkin driver bukan cuma Ditambah satu. kamu ada pekerjaan itu gitu jadinya dia memang sering pulang malam, namanya Cari bosnya, atasannya, pimpinannya, ayo anterin ke sini, ke sini, Oh, ke sini, iya. ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ikut. Yang harusnya teh pulangnya teh cepet, ini lambat, tapi kan dibayar kan, Iya, dibayar. ada uangnya. Tuang lembur ya. Hanya memang kurang itunya. Apa Jadi cari teman. Istrinya kurang. Oh, astaga. Istrinya kurang perhatian maksudnya. Iya. Atau berangkat pagi, pulangnya tidak tentu. Iya. Begitu. Jam 3. Aduh, udah itu mah yang dulu udah ketahuan kan? Kamu teh dari mana sasarannya? Akar permasalahannya udah ketahuan nih sekarang. Sekarang ke dia atuh, Neng. Neng, sini Neng, anaknya Bapak. Ada nasihat nih. Dari Nyai seru Jangan nih. takut atuh mah, saya mah baik. Ini makhluk yang Tanyakan. baik ini. Udah kenal kita mah. Ini lagi hamil berapa bulan? 5. Lagi hamil 5 bulan Nyai. Bagen, lu didoakan, diajak ngomong. Kamu sering Dia ajak teh di dalam perut tapi mendengar omongan kamu. Ya? Iya. Diajarin ngomong dari di dalam perut. Apa-apa kamu mau melakukan apa, mau makan, ajak Ayo ngomong. Dek makan sama Makan, Mama. baca doa dulu, deh bobo, deh sholat, gitu ya. Diajak ngomong biar pinter. Ingat, ini teh pelajaran sama kamu. Begini Panglima, ini teh ada kisah memang di mana apapun yang kita alami pasti ada berkaitan di masa lalu. Masa lalu kita dulu bagaimana? Dulu mungkin kita jauh dari orang tua. Ya. Bapak cerita dulu kan jauh dari orang tua Bapak. Waktu Bapak kecil. Orang tua meninggal atau apa? Lain. Ya, ada permasalahan, turunlah ke kamu, pecah orang tua, nutur ke ini juga sama, tinggal juga di nenek. Iya benar. Kan kamu sama orang nenek. Sekarang juga masih. Nah, kamu itu jarang ketemu sama orang tua, jelek apapun tetap orang tua, ya Neng? Mereka orang tua yang patut dihormati, yang patut dikunjungi, walau hanya menghubungi lewat suara. Jadi kamu ini teh pelajaran, banyak beristighfar, minta ampunan. Walau bagaimanapun kita diurus sama orang, kembali kepada orang tua juga. Benar tidak? Orang tua Bapak dua-duanya udah nggak ada sekarang? Atau masih Yang ada? kandung. Kan cerai dia. Iya, tapi maksudnya agama. masih hidup gitu? Masih. Oh. Nanti saya mau ke sana. Nah, itu teh niatnya baik, udah diobatin silaturahmi. Jadi, yang penting nanti setelah ini kita kembali kepada Tuhan kita, semua jalannya dari Dia, minta petunjuk, minta tenang hati. Ketenangan, kedamaian itu kita sendiri. Nanti teh minta kamu juga begitu. Berikan bapak kamu ketenangan dari saling menyayangi. Orang tua pisah tapi anak sama orang tua tidak ada putusnya. Tidak ada yang bisa mutus. Jadi harus terus menjalin silaturahmi ya. Jangan mengikuti malas. Tanya, Bapak gimana? Kamu bakalan jadi orang tua. Nanti kan juga harus begitu. Jadi perbuatan kita akan diserap oleh anak kita. Ya? Yang baik. Ya, budak letih, garade awakna, garade adatna, cengeng. Kamu usia berapa? 17. Tapi teh paling bagus. Tapi badannya sehat ya? Gede, Gede. kalah aduh iya. Iya, kakaknya kecil badannya. Ya teh ngajakin ya, ayo atuh gitu. Ajak kemana? Makan. Gede.
Iya, ini sama-sama Bapak. Ajak kemari. Ayo ajak kemari. Kan kalau dia nggak mau, mana dia mau? Oh gitu. Yang pertama mau kamu, terus ngajak kakaknya. Waktu ketemu di sini. Ya kan ini bapak kalian, jadi pasti mau-mauan berdua. Nah itu dia maksudnya si Nyai ini. Kalian berdua Kamu teh janjian. pintar. Sini atuh, Sini. kamu juga anaknya, jangan yang lain teh di bawah, kamu teh di atas. Ka dia atuh. Sini aja, lihat sini. Sini. Ya, pesan ingatkan kamu seorang suami, bukan seorang penjaga. Kamu teh suami harus bisa ngasih tahu istri. Ini teh orang tua kamu juga. Jadi harus ingatkan, hubungi, jenguk dia. Ini teh walau begini bager sayang sama kalian. Kalau tidak, dia mah tidak mau ingat kalian. Ini teh kabalik. Dia yang selalu ingat. Jangan maunya butuhnya saja atuh. Sok sakahayang nawae ulanya. Atuh sama-sama doakeun hayang kawin deui teu? Hayang. Iya, dia jawab anak-anak. Anaknya mendukung ya Hayang kalau kawin nikah lagi. deui teu? Hayang awewe. Anaknya sudah Insya Allah kalau merestui. dikasih jodoh, Tinggal nunggu jodoh dari Allah. Ah, iya teh. Hayang. sayang. Hati kecilnya mau. Bapak yang jawab jujur. Mau. Mau Nyi. Ntar ada jodohnya Nyi ya. Iya, ini teh mau maluan dia. Malu-malu. Ulah era hayang gitu. Yakin. Ingat, Ari cari perempuan yang jangan banyak menuntut, tapi yang banyak kasih doa. Ingat sama anak-anak. Mengingatkan ya. Kamu juga jangan ikut turutin emosi. Kamu juga harus bisa nahan diri. Ya teh diam-diam juga galak. Oh gitu. Iya, Nggak boleh membenturkan amarah ya. tidak boleh karena memang bukan dia, kan memang dia mau dibuat supaya dibenci, tapi dia itu setia, kerja keras, baik. Dia mah tidak tegaan orangnya. Ya tuh benar. Kalau salah saya dihukum nanti sama ini Sama siapa? Panglima Kasep. Panglima Kasep kata dia. Oh, atuh. Ketemunya di mana Kamu sih? teh juga mani gelis. Oh, makasih. Nu di eta teh pemandian nu Pemandiannya ibak itu. teh. Iya, yang di bak itu. Kan atuh aku yang ada di situ Kamu ngobrol nyemplung itu sama ya? kamu. Oh iya iya iya. Kamu Iya, teh iya. kumaha? Kakinya masuk air. Iya iya iya, seru nih. Hayang nyemplung teh kamari kan ngajakin kamu hayu atuh Iya iya ibak iya. di iya. dia. Sekarang masih sering di situ, seru nih. Enggak ya? Kenapa? Tidak boleh. Enggak boleh sama siapa? Terus ikut katanya. Suruh ikut kemari. Iya, kan sudah lama. Iya iya iya. Jadi ini kebetulan saya tahu tempat itu. Orang Iya, iya. itu memang jahat. Hmm. Jadi sudah sekarang ini teh nanti hati-hati karena kan ini sudah baik. Itu kan sekarang saling menjaga hubungan karena mereka mau kalian pisah jauh-jauh. Lawan semakin saling menyayangi, menghormati. Ya, Biar nggak ada celah ya mereka mau nyusup ya lagi. nggak ingat bisa. bayi kamu teh sehat, insya Allah lancar. Amin amin. Pintar kamu teh orangnya tenang diam tapi jangan banyak pikiran ya gitu ya. Makasih ya, Bismillah Nyi. nanti kamu dapat ya. Amin. Tapi jangan yang lihat, kamu jangan melihat cantiknya, yang penting dia baik itu ya. Sayang sama kamu sama anak-anak gitu, sudah gitu. Iya. Makasih ya Nyai. Terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita lanjut terapi terhadap Pak Joko. Silakan masuk Pak ke dalam klinik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an najim wa waritha Sulaiman ibnu Daud min umri wa sayyisa di waqti hajat. Iza dhanana lan nudzidahu fil ardi wa lan nudzidahu haraba. Bukan dia ini bukan dia. Iya, matanya beda. Keluar kamu. Keluar kamu dari badannya. Keluar kamu dari badannya. Apa lu? Keluar kamu dari badannya. Jangan ganggu Bapak. Keluar. Wa iza dhanana lan nudzidahu fil ardi wa lan nudzidahu haraba. Tengok tuh. Tengok. Bukan Bapak ini. Tengok. 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 Keluar dari badan Bapak. Keluar dari badan Tombak Bapak. kamu nanti di sini ya. Ditombak kamu di sini. Ditombak jantungmu nanti di sini. Allah. Fangkala bu ini mati minallah wa hasyib. Fangkala bu ini. Allah. Bukan matanya Pak, Bapak lawan. Bukan dia ini, Iya, bukan dia nih. Bukan dia nih. Bapak sendiri harus Ini lawan. bukan dia nih. Tengok suara. Keluar dari badannya. Apa maksudnya apa? Nggak mau keluar apa Tuh, maksudnya? tuh. Mau buat apa? Nenek-nenek. Biar apa di badan Bapak? Udah lama nenek di sini. Sudah lama. Siapa yang nyuruh nenek? Siapa yang nyuruh? Hah? Namanya siapa yang suruh? Nenek ngences ya? Ngences. Jelek, hitam. Pulang sana ke asalmu. Tobat mau? Tobat. Mau tobat? Masuk Islam mau? Masuk Islam? Tobat. Ya, Tobat masuk Islam. Hah? daripada kamu dihancurkan. Tobat ya. Ya udah yuk tobat. Ikut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna Allah Alhamdulillah Pak Joko sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Ini air doanya yang untuk membersihkan dan memagari.
Tadi rasanya apa waktu diobatin? Luar biasa sakit bener luar biasa. Bapak tadi sadar nggak kalau kesurupan? Enggak sih, cuma ngerasa sakit doang. Terus katanya lihat Panglima banyak. Banyak banget. Gimana? Melek kanan kiri Panglima, kini Panglima banyak. Kayak di kaca-kaca gitu banyak udah. Jadi sampai akhirnya nggak bisa lihat lagi. Tapi Bapak memastikan itu wajahnya wajah Panglima? Panglima, cuman yang udah ada 100 kali. 100 Panglima tuh. Jadi bingung. Bajunya kayak gini juga sama? Sama, cuman ini udah nggak kelihatan apa-apa lagi dah. Cuman yang ada luar biasa sakitnya tuh dia. Bapak sempat ini tadi kesurupan nenek-nenek itu Pak. Oh. Wajahnya udah benar-benar bukan Bapak tadi. Ini saksi nenek-neneknya lihat ya. Iya. Terus mandi air doa apa rasanya? Nah, itu luar biasa lagi tuh. Itu kayak masuk air salju tuh. Dingin, bergetar. Aduh nggak tahan udah. Nggak tahan itu. Mau buru-buru rasa keluar temen masih ada tanggung jawab di Cirebon terus. Nggak betul. Ngap-ngapan. Ngap-ngapan. Tapi sekarang sudah enakan badannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. sekarang udah agak ringan, udah enakan lah. Pikiran juga udah plong gitu ya. Karena selama ini apa yang saya rasakan kayaknya udah mulai terungkap. Apa yang ada dalam badan saya nih Hari ini terungkap ya? terungkap atas bantuan tim Mata Langit. Terima kasih Pak Panglima Langit. Sama-sama, Pak. Bu Iya. Kalisti, beserta tim. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama. Mudah-mudahan dikasih keberkahan Amin, kita semua. Amin. Amin. Ya itu aja dari saya. Anaknya apa kesannya? Kamu lihat mediumisasi tadi, mana yang paling berkesan menurutmu? Yang di situ pengobatan. Oh ini pengobatan. Iya, beneran. kasihan banget, sakitan. Jadi ngeliat sampai bapak tega nggak tega ya? iya nggak tega banget. Tapi pengen sembuh bapaknya. Iya, pengen Makanya banget. ditega-tegain. Yang penting sembuh aja dulu. Iya, iya. Kalau kamu apa kesannya setelah bertemu dengan tim Mata Langit? Setelah lihat mediumisasi, tadi mau kabur di situ. Kenapa tadi pertama takut? Iya, baru soalnya. Baru sekali. Iya. Tapi setelah berkomunikasi, terus setelah lihat bapaknya di terapi, sekarang apa perasaanmu? Senang, sembuh. Oh mudah-mudahan bapaknya cepat Iya. sembuh ya. Siapa lagi? Biar apa? Biar punya mama baru. Biar Doa si bungsu biar punya mama baru katanya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Ya baik Pak Imam, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan kisah Pak Joko hari ini. Ya memang beliau tadi parah sekali saya lihat ya, sampai memang udah menyatu sekali makhluk itu di badannya, terutama yang nenek-nenek yang tua itu sekali, yang bongkok, jadi auranya juga ikut jadi tua. Iya. Ada makhluk juga yang tinggi besar hitam itu juga yang membuat orang jadi benci. Jadi alhamdulillah tadi satu-satu sudah dikeluarkan semua. Nenek-neneknya juga udah diislamkan tadi ya. Pas di badan bapak dia mau tobat, mau masuk Islam. Alhamdulillah kedepannya nanti biar semuanya lancar kembali, sehat, banyak rezekinya, Amin. berkah usianya ya, bahagia dunia akhirat, itu aja sih. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.